Rasmus Højlund berpotensi balik ke Serie A. Sandro Tonali tersandung masalah hukum. Manchester United habis dihajar Newcastle United. Manchester United telah menetapkan harga sekitar 60 juta euro untuk striker Rasmus Højlund, yang berpotensi kembali ke Serie A. Meskipun masih terikat kontrak hingga 2028, klub tampaknya bersedia menjualnya meski mengalami kerugian finansial. Rasmus Højlund mengalami kesulitan dalam performa, hanya mencetak 8 gol dari 42 pertandingan. Dalam 27 laga terakhir, ia hanya berhasil mencetak 1 gol. Juventus menjadi salah satu klub yang tertarik untuk merekrut Højlund. Klub asal Turin ini telah memulai pembicaraan awal untuk mendapatkan pemain internasional Denmark tersebut. Manchester United mungkin akan mempertimbangkan untuk menjual Højlund pada musim panas mendatang. Mereka hanya akan mendengarkan tawaran minimal di angka 60 juta euro, meskipun mereka membelinya seharga 73,9 juta euro. Klub sedang mencari striker baru sebagai pengganti Højlund. Nama-nama seperti Victor Osimhen dan Liam Delap muncul sebagai kandidat potensial untuk memperkuat lini serang. Gelandang Newcastle United, Sandro Tonali, kembali menjadi sorotan setelah terlibat dalam kasus judi ilegal di Italia, meskipun sebelumnya telah menjalani hukuman skorsing 10 bulan akibat pelanggaran serupa. Tonali, yang dibeli dari AC Milan seharga 55 juta pound sterling, mengakui melanggar aturan taruhan yang ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Italia, FIGC. Setelah hukuman tambahan dari FA Inggris berupa larangan bermain 2 bulan dan denda 17.380 pound sterling, Tonali ditempatkan dalam program terapi pemulihan kecanduan judi. Namun, laporan terbaru mengungkap bahwa ia kini menjadi pusat penyelidikan baru oleh Jaksa Milan, yang juga melibatkan 12 pemain lainnya. Penyelidikan ini mencakup taruhan tidak hanya pada sepak bola, tetapi juga permainan poker dan taruhan olahraga non-sepak bola di platform judi terlarang. Pada 11 April 2025, Jaksa Milan menempatkan 5 orang di bawah tahanan rumah, meskipun tidak ada yang merupakan pesepak bola. Pihak berwenang juga menyita uang sebesar 1,3 juta pound sterling dari sebuah toko perhiasan di Milan, yang diduga menjadi pusat operasi perjudian ilegal dan pencucian uang. Sebelumnya, Tonali diketahui bertaruh untuk kemenangan Newcastle dalam 4 pertandingan, dengan total taruhan mencapai lebih dari 100.000 euro. Meskipun menghadapi masalah ini, manajer Newcastle, Eddie Howe, menyatakan dukungan penuh untuk Tonali, menekankan kepedulian terhadap kesejahteraannya sebagai individu. Setelah kembali bermain pada Agustus lalu, Tonali telah tampil dalam 37 pertandingan, mencetak 4 gol dan 2 assist, serta berkontribusi dalam kemenangan Newcastle di Carabao Cup 2025. Namun, dengan penyelidikan yang sedang berlangsung, masa depannya di lapangan kembali menjadi tanda tanya. Manchester United harus takluk dengan skor telak 4-1, kala bertamu ke markas Newcastle United di lanjutan Liga Inggris 2024-25. Sandro Tonali membuka keunggulan Newcastle di menit ke-24. Tak lama berselang Garnacho berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-37. Namun harapan meraih poin harus sirna saat Newcastle mencetak 3 gol tambahan yang dicetak oleh Barnes di menit ke-49 dan 64. Serta gol penutup dari Bruno Guimaraes di menit ke-77. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, secara terbuka mengakui bahwa timnya bisa menghadapi situasi yang lebih buruk dalam sejarah Premier League. Setelah mengalami 14 kekalahan berturut-turut, United terperosok ke posisi ke-14 dan kini tidak mampu melampaui rekor poin terendah mereka yang sebelumnya yaitu 58, setelah mengalami kekalahan telak lainnya di tangan Newcastle. Amorim telah mengambil langkah berani dengan mencadangkan kiper utama Andre Onana untuk pertandingan leg kedua Liga Eropa melawan Lyon. Namun penggantinya, Altay Bayındır, mengalami kesulitan. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Amorim mengakui, "Ini mencerminkan musim kami.
Kami harus menerimanya, melanjutkan, dan berusaha untuk melakukan yang jauh lebih baik di masa depan agar tidak mengalami musim seperti ini lagi. Ia juga mengungkapkan dengan jujur bahwa kondisi Manchester United saat ini sangat buruk, yang terlihat jelas dari posisi mereka di klasemen. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kalah dalam sebuah pertandingan. Orang bisa berkomentar apapun yang mereka mau. Saya tidak ingin membela diri. Melihat posisi kami di klasemen sudah cukup untuk menggambarkan segalanya. Amorim menekankan pentingnya perbaikan. Kami harus meningkatkan banyak aspek, dan posisi kami saat ini mencerminkan performa kami sepanjang musim. Kesalahan yang kami buat selama pertandingan hanya menguntungkan lawan dan memberi mereka kepercayaan diri. Meskipun menghadapi tantangan, Amorim tetap optimis dan percaya bahwa timnya dapat bangkit kembali. Saya tidak menyesali kesalahan yang telah kami buat. Mereka memang lebih baik dari kami. Bahkan jika kami menurunkan susunan pemain yang berbeda, hasilnya tetap tidak pasti. Kami telah membuat pilihan, dan saya akan terus melakukan hal yang sama. Tim hukum Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappé telah mengajukan banding kepada Menteri Olahraga Prancis dan UEFA agar mantan klubnya, Paris Saint-Germain, membayarnya 55 juta euro atau sekitar 1,04 triliun rupiah dalam bentuk upah yang belum dibayarkan. Mereka menyatakan bahwa beberapa rekening klub telah dibekukan. Kami akan mengambil tindakan, ungkap Delphine Verheyen, pengacara Mbappé, dalam konferensi pers pada hari Kamis. Liga Prancis, LFP, telah memerintahkan PSG untuk membayar Mbappé tahun lalu. Namun, Federasi Sepak Bola Prancis, FFF, memutuskan bahwa permintaan Mbappé tidak dapat diterima karena ada prosedur yang sedang berlangsung di pengadilan perdata. Tim hukum Mbappé telah meminta pengadilan Paris untuk membekukan 55 juta euro atau sekitar 1,04 triliun rupiah di rekening PSG. Kami telah menyita rekening PSG senilai 55 juta euro pagi ini, kata Thomas Clay, salah satu pakar hukum Mbappé. PSG menyatakan pada bulan Oktober bahwa mereka akan dipaksa untuk membawa kasus ini ke pengadilan yang berwenang, sementara mereka masih berusaha mencari solusi yang bersahabat dengan Mbappé. PSG terus gagal memahami mengapa Kylian Mbappé tidak membawa kasusnya ke majelis buruh, yang merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara dirinya dan mantan klubnya, kata PSG pada hari Kamis. Pengacaranya mengklaim hal itu karena dia bukan karyawan seperti yang lain. Sebaliknya, PSG percaya bahwa dia adalah karyawan seperti yang lain, dan bahwa dia harus menghormati komitmen publik dan pribadi yang jelas dan berulang yang telah dia buat kepada majikannya. Semua prosedur yang diumumkan oleh pengacara Kylian Mbappé hanya berfungsi untuk menunda penyelesaian perselisihan oleh Kamar Buruh, yang sebelumnya PSG siap untuk menyajikan semua fakta, bukti, dan kesaksian yang membuktikan adanya kesepakatan, atau lebih baik lagi melalui transaksi yang telah diserukan PSG selama lebih dari setahun. Pengacara Mbappé menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan kasus mereka di hadapan majelis buruh. Klub menegaskan kembali keinginannya untuk mencapai hasil yang bersahabat, seperti yang selalu mereka lakukan, meskipun ada tanda-tanda iktikat buruk yang berulang dan penolakan total pemain terhadap mediasi apapun, tambah PSG. Pada bulan Januari tahun lalu, Mbappé mengungkapkan bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan ketua PSG Nasser Al-Khelaifi yang akan melindungi semua pihak dan menjaga ketenangan klub untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Mbappé menjadi pencetak gol terbanyak PSG sepanjang masa selama 7 tahun tinggal di ibu kota Prancis tersebut. Namun, pemain berusia 26 tahun itu bergabung dengan Real Madrid sebagai agen bebas tahun lalu. PSG juga menyatakan bahwa Mbappé telah menolak tawaran dari LFP untuk menengahi masalah tersebut. Pengacara lain, Pierre-Olivier Sur, mengungkapkan bahwa mereka telah mengajukan pengaduan atas pelecehan, dengan mengklaim bahwa PSG menekan Mbappé untuk memperpanjang kontraknya pada tahun 2023, 1 tahun sebelum kontraknya berakhir. Namun, juara Ligue 1 itu berpendapat bahwa kontrak Mbappé
diamandemen secara hukum, dan bahwa sang penyerang telah mengingkari komitmen ketika meninggalkan klub Paris tersebut untuk bergabung dengan Real Madrid.